Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Saudara kembali mengungkapkan pandangannya soal operasi tangkap tangan. Luhut menyatakan tidak ingin Indonesia masuk negara OTT. Menurut Luhut, di negara-negara maju tidak ada OTT. Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan kembali mengungkapkan pandangannya soal operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini Luhut menyatakan tidak ingin Indonesia masuk sebagai negara OTT. Luhut membandingkan di negara maju tidak ada OTT. Kita tidak ingin negara kita ini masih masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat, itu hampir tidak ada lagi yang OTT. Kenapa itu bisa? Karena sistemnya bagus. Nah, kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi. Menurut Luhut, masih adanya OTT menunjukkan sistem di Indonesia tidak baik. Untuk memberantas korupsi, menurut Luhut tidak selalu dengan OTT, namun dengan membangun sistem melalui digitalisasi. Sehingga negara ini jangan jadi negara yang jadi drama. Drama karena ada senang lihat orang OTT. Karena sistem kita tidak bagus. Sekarang sistem itu diperbangunkan. Bukan kali ini Luhut menyinggung soal OTT. Sebelumnya, Luhut menyebut banyaknya penindakan korupsi melalui OTT telah menurunkan citra Indonesia. Luhut meminta KPK agar tidak asal OTT terhadap para koruptor. Nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Ya lihat-lihatlah. Penindakan melalui OTT atau operasi tangkap tangan merupakan salah satu keunggulan lembaga KPK. Hasil survei Litbang Kompas bulan Juli lalu menyebutkan 33,7% responden menyebut OTT sebagai nilai lebih lembaga KPK. Lembaga ICW juga menilai OTT KPK selama ini telah berhasil membersihkan negara dari praktik-praktik tindak pidana korupsi. Operasi tangkap tangan merupakan salah satu cara KPK dalam menindak tindak pidana korupsi di luar mekanisme case building. OTT KPK telah berhasil menyeret ratusan pejabat publik dari lintas cabang kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Ini mengartikan apa? Kerja-kerja KPK yang merupakan representasi negara berhasil membersihkan negara dari tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2022 ini, KPK telah melakukan 10 kali operasi tangkap tangan. Mereka yang terkena OTT KPK diantaranya adalah Hakim Agung, Rektor, dan sebagian besar lainnya Kepala Daerah, Bupati, dan Wali Kota. Tim Liputan, Kompas TV. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tidak ingin Indonesia masuk negara OTT. Jangan jadi negara drama katanya. Lalu bagaimana kita memaknai pernyataan Luhut soal operasi tangkap tangan ini? Kami membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bibi, Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsul, Indonesia jangan jadi negara OTT, nggak ada drama lah. Negara maju nggak ada kok OTT kata Pak Luhut, menurut Anda? Ya, itu kan gaya komunikasi publiknya Pak Luhut ya. Tentu saya tidak sepenuhnya setuju dengan yang disampaikan Pak Luhut, terutama kalau kita melihatnya dari sisi apa yang diucapkan, yang tersurat ya. Tetapi ada juga bagian-bagian dari yang disampaikan Pak Luhut ya, dari sisi yang tersiratnya barangkali itu juga perlu dipikirkan ya. Apa maksud Anda tersirat dan tersurat itu? Ya, yang jelas kalau bagi saya kan begini, OTT itu tentu masih diperlukan karena memang menjadi tidak apple to apple kalau kita membandingkannya dengan negara maju yang memang ya tingkat perilaku koruptifnya jauh lebih kecil daripada yang ada di negara kita. Ya, nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, OTT itu sendiri merupakan tindakan yang sah secara hukum karena itu diatur ya dalam pengaturan tentang tangkap tangan yang ada di KUHP. Hanya barangkali yang
bisa kita ambil untuk menjadi juga bahan kajian kita, terutama teman-teman di KPK, adalah yang disampaikan Pak Luhut. Jadi kan begini, kalau OTT itu menjadi core bisnisnya KPK, maka dikhawatirkan juga penindakan korupsi Ya, yang berbasis case building oke. itu menjadi kemudian terkurangi. Padahal yang case Baik. building itu biasanya jumlahnya besar-besar. Tapi Jadi pendapat Anda OTT masih diperlukan di Indonesia? tentu Oke. tidak mungkin Baik. juga kemudian dihilangkan sama sekali. Hanya karena KPK SDM-nya sekali lagi juga terbatas, jangan kemudian core bisnisnya dalam penindakan berbasis OTT sehingga yang kasus-kasus besar yang harus tangani based on Terlupakan begitu ya? building ya, itu Oke. menjadi kemudian tidak tertangani. Kan Baik, banyak itu ada juga baik Pak kasus. Arsul. Mbak Bibi, Pak Arsul menyatakan OTT masih dibutuhkan di Indonesia karena juga tingkat korupsi juga tinggi, tidak bisa dibandingkan dengan negara maju lain. Tapi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan OTT justru menurunkan citra Indonesia. Pendapat Anda? Ya, artinya kan dari pernyataan itu kita bisa menangkap bahwa yang lebih dikhawatirkan oleh Pak Luhut adalah citra, bukan substansinya, bahwa negara ini mestinya bebas, nggak ada lagi korupsi. Jadi ada Oke. kesalahpahaman memang, karena OTT itu kan Mbak Cindy dan pemirsa semuanya harus dipahami, OTT itu justru cara yang paling baik untuk menangkap koruptor di tengah suatu negara yang hukumnya memang sangat mudah untuk diakali. Jadi kalau misalnya yang biasanya penyelidikan dan penyidikan, tapi kan kita tahu kalau orang yang punya kekuasaan dan punya uang juga begitu ya, itu bisa dengan mudah dalam tanda kutip mengakali hukum supaya dia pada akhirnya tidak kena gitu. Nah, Oke. kalau OTT itu kan orang betul-betul ketika melakukan dia ditangkap terlihat jelas. Nah, jadi memang OTT itu tujuannya adalah dalam istilahnya itu menangkap atau touch the untouchable. Orang-orang yang selama ini nggak bisa disentuh, Ya. utamanya tentu saja politisi dan banyak sekali aktor-aktor koruptor lainnya yang sangat sulit untuk dikenakan hukum dengan cara yang biasa, itu mesti kena OTT. Nah, itu sebenarnya yang mesti dilihat dan saya kira ada kekeliruan hanya untuk melihat yang di permukaan seakan-akan banyak drama. Seakan-akan banyak nama, tapi bagaimana Anda memaknai atau menangkap pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan yang bilang Indonesia jangan jadi negara OTT? Ya, saya kira kesalahpahamannya di situ karena membandingkannya dengan negara maju yang sistem hukumnya sudah sangat kuat dan yang tadi Pak Luhut bilang perlu pencegahan dan segala macam, kami setuju betul. Ya. Tapi itu kan bukan pilihan, bukan either or gitu. Kalau ada pencegahan maka tidak ada OTT, kan tidak begitu. Tapi semuanya harus dilakukan, yang penting adalah tujuannya kita mau membersihkan Indonesia. Nah, jadi upaya pencegahan, upaya pendidikan publik, upaya untuk digitalisasi, kan sudah lama juga kita punya untuk pengadaan barang, itu sekarang semuanya pengadaan barang dan jasa, itu sudah digitalisasi. Nah, tapi di lain sisi, penindakan yang mana salah satunya adalah melalui OTT, hanya salah satu itu, tetap dilakukan karena nyatanya tetap banyak sudah terbukti 10 di tahun ini saja sudah 10 kan artinya terbukti bahwa OTT itu memang masih dibutuhkan karena itu bukan pilihan kalau sudah pencegahan kuat maka tak perlu lagi ada OTT. Mbak Bibip, dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan itu bisa menggembosi KPK nggak sih menurut Anda? Kalau saya membacanya di titik ini justru kita makin bisa membaca mengapa KPK sudah digembosi. Jadi memang bukan hanya bisa menggembosi, bahkan sudah digembosi dengan cara pandang yang seperti ini, Mbak Cindy. Oke, Pak Arsul, tadi salah satu pencegahan yang ditawarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan adalah memperkuat sistem digitalisasi. Bisakah menurut Anda sistem digitalisasi adalah upaya untuk mencegah korupsi supaya seperti yang diharapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, nggak ada lagi OTT? Saya kira yang disampaikan Pak Luhut itu memang salah satu hal yang memang harus dilakukan, ditingkatkan dari waktu ke waktu ke depan, ya. Tetapi persoalan kita kan juga tidak hanya pada sistem, pada teknologi, tetapi juga pada kultur kita, ya. Kultur kita juga yang termasuk ya dalam sistem politik kita yang belum terbangun komitmen yang kuat gitu ya untuk
tidak korup lah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sistem itu kan tetap memang harus dibangun sekali lagi buat saya. Jadi kalau yang disampaikan Pak Luhut bagian itunya tidak ada yang kelirunya. Saya sangat sepakat gitu ya. Bagi saya ya dua-duanya saja. Mandatnya KPK itu kan 3. Penindakan termasuk melalui OTT, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga adalah pendidikan anti korupsi. Ya 3-tiganya dijalankan aja gitu ya. Jalankan semuanya. Baik, Mbak Bibi, bagaimana kita harus menyikapi pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat publik sekelas Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal OTT KPK? Ya, poin Mbak Cindy itu yang penting, karena ini yang menyatakan bukan sembarangan orang. Ini seorang menteri koordinator dan bidangnya investasi pula, yang sangat-sangat penting. Menurut saya sih kita perlu mengkritik memang. Jadi saya kira di tengah suasana liburan akhir tahun begini pun, kita tetap harus mengkritik, jangan sampai narasi seperti itu yang akan tersebar luas, sehingga kemudian menyalahkan KPK untuk dramanya. Bukan itu, jadi kita harus ingatkan publik semuanya, bahwa ini bukan persoalan drama dan lain sebagainya, tapi ini adalah cara untuk memberantas korupsi, dan selama Indonesia sistem hukumnya masih bisa tadi kalau saya pakai istilah dibeli gitu ya oleh penguasa maupun pengusaha, model-model OTT ini betul-betul akan sangat efektif. Jadi jangan dihentikan. Baik, jangan kontraproduktif dengan upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, karena OTT toh menjadi salah satu cara. Masih ada cara pencegahan dan penindakan lain. Terima kasih Mbak Bibi, terima kasih juga Pak Arsul Sani sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.